ada grup lagi kayak misalkan apa sih Iya, gitu iya, ya buat iya. TKR terkurung ruang. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Saya Resti. Hari ini bisa kembali menemani kalian semua di acara TKR terkurung ruang. Dan di hari ini ada TKR spesial. Kita akan ngebahas topik yang sedang tren di remaja-remaja masa kini, yaitu tentang hubungan toxic relationship dan toxic friendship, di mana kawan-kawan semua pasti ada yang pernah mengalami toxic relationship ataupun toxic friendship. Kita sudah datangkan bintang tamu dengan segudang pengalaman mereka tentang hubungan percintaan dan pertemanan. Tanpa berlama-lama lagi, aku akan panggil bintang tamunya kali ini. Ada Sabil, halo, ada Dewi, hai. dan juga ada Yuda. Halo. Nah, sebelum kita ke acaranya, kita perkenalan dulu ya. Buat Sabil, boleh diperkenalkan dirinya? Halo semuanya, saya Sabil. Mungkin hari ini akan membahas atau mengisi podcast ini tentang toxic relationship atau friendship, yang dimana mungkin anak remaja sekarang banyak sekali mengalami ketoksikan dalam circle-circle-nya maupun dalam hubungannya masing-masing. Ya. Terus ada Dewi. Boleh diperkenalkan buat Dewi? Halo, nama saya Dewi. Ya, nanti saya akan sedikit cerita-cerita tentang toksik ya. Ya, pasti sih kan nggak hubungan doang ya, ada teman juga ada keluarga juga. Ya, gitu aja. Dan terakhir ada Yuda. Halo, nama saya Yuda Muhammad Iqbal. Di sini saya akan mengisi atau berbagi pengalaman tentang toxic relationship atau friendship. Nah, ya sekian. Nah, kita kan bakal ngebahas tentang toksik nih, seputar toksik pertemanan ataupun hubungan. Bagaimana sih cara keluar dari toksik itu? Kalau misalnya dari Yuda ya, kalau misalnya kita mau keluar dari toxic ini friendship gitu ya, Ya. sebisa mungkin apa yang nggak enak di kita atau lagi misalnya nih lagi sama temen nih terus Iya. ngerasa nggak enak gitu gara-gara dia pengennya kesini terus kitanya pengen kesana gitu. Nah, kalau misalnya nggak diambil jalan tengahnya, kalau menurut Yuda pribadi itu udah masuk ke toksik. Nah, cara untuk untuk menghindarinya dari itu coba obrolin. Kalau misalnya masih sama aja gitu nggak bisa diperbaiki, mending cabut aja dari pertemanan itu. Nah, iya. Terus kalau dari Dewi sendiri, pernah nggak mengalami toksik? Entah itu toksik di hubungan ataupun pertemanan gitu misalnya. Ya, kalau dari aku sih pernah ya. Gak mungkin lah, semua orang pasti juga pernah ngalamin itu. Cuman kan ada yang terbuka dan juga yang gak terbuka. Pokoknya kalau gimana ya, biar terhindar dari toksik itu, kita tuh kan pasti udah tahu lah ya. Nah, jadi kita tuh harus tahu dulu. Misalnya udah berbau-bau toksik, mending menghindar daripada nanti terlanjur makin dalam, nanti makin Terjebur aja ya, terjebur aja kan. nggak bisa keluar Nggak gitu. bisa keluar gitu kan, susah gitu Bil. Iya, Del. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin lebih banyak tuh di toxic friendship sih ya. Pastilah kalian juga pernah ngalamin. Kayak misalkan di apa ya, di dalam grup tuh ada grup lagi kayak misalkan apa sih Iya, gitu iya, ya buat iya. Itu apa udah gitu sering kan. terjadi. Pasti. Nah, gimana sih untuk ngatasinnya ya? Kalau misalkan kalian udah tahu seperti itu ya ngapain untuk dilanjutin? Itu juga nggak akan buat kalian sehat dalam artian mental gitu kan. Iya. Terus ada juga yang malah mungkin ada yang pernah dimanfaatin gitu secara Betul. keadaan atau dalam apa ya, uang gitu misalkan, ya enggak sih? Enggak sih, kalau biasanya pertemanan mendang uang sih bukan toksik lagi sih itu mah. Itu lebih ke nggak ada otak sih ya gitu. Lebih ke bego sih. Iya. Dan kalau misalkan hubungan ya pasti pernah sih ya dari kalian semua juga, kayak misalkan dari pandangan sisi cewek sih pasti kayak
cowok tuh posesif, Iya. posesif dalam artian kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, tapi dia sendiri pun melakukan itu gitu. Gimana keluarnya ya kalian harus menyudahi hubungan itu sendiri gitu, bukan untuk melanjuti lagi karena itu udah nggak sehat sih. Ya, tapi Tapi- tetap kan kalau cewek biasanya kalau udah sayang banget mau itu toksik atau enggak tetap aja gitu dilanjutin. Ya nggak sih? Iya sih, kalau untuk cewek sih pasti kayak gitu, cuman pasti ada sisi capeknya juga lah, pasti dia tuh ada ngerasa capek, buat apa sih? Oh iya, baru kayak gitu biasanya cewek tuh. Kalau ini nih ada Yuda kan, kalau dari pandangan cowok gimana sih? Kalau dari pandangan aku sendiri ya, nah tergantung ceweknya sih. Kalau misalnya ada beberapa cewek yang emang suka diposesifin karena kayak cewek itu teh mandang kayak sayang gitu si cowoknya. Tapi Ngerasa diperhatiin gitu ya? nah, kalau misal ada juga yang nggak bisa nerima nih, kayaknya Sabil nih kan nggak bisa nerima, nggak bisa diposesifin teh. Aduh, Nah, aduh, gimana ya? ya? nah, jadi balik lagi itu mah ke apa, ke hubungannya masing-masing. Heeh. Dewi dong, ayo dong Dewi. Ayo Gimana nih, dong. pernah mengalami hubungan relationship yang toksik nggak? Pernah sih, tapi lebih ke hubungan gitu, Bi. Iya kan, hubungan saya Iya. nanya. Iya, gimana tuh? Kayaknya udah lama nggak pacaran ya. Aduh, gimana aduh. ya? Gimana ya Kok jadi ceritain? nyindir nih? Gimana Deo? Jadi aku dulu pernah ya, apa sih punya cowok. Kan ini bukan pasangan doang ya, sama teman juga bisa. Pernah punya cowok dan dia tuh benar-benar toksiknya tuh parah banget. Terus toksiknya tuh parah banget, terus sampai misal kayak HP aku tuh harus semuanya tahu, terus aku main kemana-mana dia harus tahu. Waduh. Aku main misal pulang nih, kan nggak mungkin lah ya aku dijemput sama dia gitu kan. Ih, gila gitu kan, maksudnya pasti kan aku pulang bareng sama teman-teman, malah dia pengen jemput. Coba Iya ya, kayak ngapain sih gitu kan, masalah pribadi gitu, nggak usah kayak dibawa ke hubungan relationship juga, karena nggak semuanya harus terbuka, itu kan maksudnya. Iya betul, jadi kan ke kitanya jadi risih gitu. Tapi ya ngomong-ngomong, apa kalau misalnya kayak yang udah dialamin Dewi nih ya, kalau misalnya Dewinya risih gitu kan sama cowoknya, kenapa nggak diobrolin gitu? Kan ada ya, kalau misalnya hubungan tuh apa-apa tuh kalau misalnya tuh dibicarain gitu baik-baik. Kalau misalnya cowoknya masih kayak gitu-gitu aja, ya cabut. Kalau udah ngerasa nggak nyaman, cabut aja. Jadi iya sih, sebenarnya aku pernah ngomongin Yud, cuman gimana kan, kalau sifat orang-orang tuh beda-beda kan ya, tapi dia tuh lebih ke tipe pemarah. Kalau kata orang Sunda mah gede hulu gitu kan ya. Gede hulu Gile hulu enggak tuh. Ya gede hulu banget gitu. Jadi kalau diomongin marah, malah yang minta maaf tuh bukan dia, tapi malah aku gitu. itu bukan kesayang sih ya, arahnya lebih ke Rudet apa sih. ya? Rudet sih ya, Rudet rudet sih. kayak naon sih gitu. Kalau saya nggak mungkin kayak gitu sih, harusnya ngerti Iya, gitu kan. kalau iya pasti kalau sayang itu ngerti satu sama lain. Dia misalkan ada kesibukan apapun ya, asal di luar batas dan nggak macem-macem ya nggak apa-apa sih gitu kan. Coba Iya. kalau Ya, kita tuh kan semakin dewasa tuh semakin ngerti kan tentang apa gitu, kayak perjalanan hidup kan. Kayak ada yang udah mulai sibuk-sibuk apa sih sama kesibukannya sendiri gitu, kayak ngerjain tugas segala macem. Emang terus hubungannya semakin jauh kan. semakin renggang ya. Iya. Terus kayak ada juga nih yang kayak kalian juga pasti pernah punya teman yang kayak gini deh. Yang satu nih orangnya paling gabut banget, kalau apa-apa Dewi nggak sih? Sebenarnya iya. kalau apa-apa tuh kalau misalnya diajak ngopi tuh ya Ayo, ayo hayu-hayu aja. aja. Langsung Nah, ciao cabut gitu. ada sih tipe temen yang ambis banget, yang susah banget diajak ngopi. Nah kadang kita juga harus bisa ngebedain antara dianya semakin dewasa atau toksik. Iya, Ya, paham sih. Cuman kalau lebih ke toxic, teman apa
apa ya, kayak aku pernah nih cerita sedikit nggak apa-apa kali ya. Pernah nih ada temen gitu, udah lama banget sebenarnya, kayak udah ya bisa dibilang kayak udah ngerasa sahabat gitu. Tapi semakin sini kan orang tuh mikir, berproses dalam secara pemikirannya gitu, semakin dewasa gitu kan, semakin terbuka pemikirannya. Dan makin sini tuh aku makin sadar kalau misalkan ternyata di dalam persahabatan aku itu, di dalam grup tuh ada grup lagi gitu, kayak kayak kaget aja gitu, cuman kayak ya udahlah gitu, cuman kayak kenapa harus mesti gitu kalau kan emang kayak mereka nggak nyaman dalam pertemanan itu ya bisa diomongin gitu kan, nggak perlu langsung ada dalam grup lagi gitu. Iya, berarti kan itu pemikirannya masih kayak anak-anak sebenarnya kalau kayak gitu. Kalau Malah, misalkan kita udah dewasa pasti ngobrol, kalau misal kita nggak suka atau nggak enak pasti kita ngobrol gitu. Malah apa ya? Malah temen-temen yang itu mikir kalau aku yang pemikirannya pendek gitu, bisa dibilang kayak gitu. Oh, Sabil ini yang dijauhin sama temen-temennya ya kayaknya, yang nggak dimasukin Bukan ke grup dijauhin kedua sih. sebenarnya, aku yang ngejauh gitu. Oh, gitu. Aku nggak. Pasti itu di grupnya ada satu orang yang hasut kayak ya udah kamu jangan suka sama ada lah. Pasti karena ada itu lah. juga pasti aku ada. mengalami hal seperti Iya, itu. jadi Gak mungkin mending ya. bisa nggak sih ngapain untuk kumpul-kumpul? Kayak ya udah sih gitu. Jadi kayak kumpul apa ya? Kebo. Ini Jadi kita tuh semakin dewasa, semakin banyak hal yang tidak bisa kita terima. Terus kita tuh tidak bisa speak up karena biar semuanya itu baik-baik aja. Nah, iya. Ya, untuk apa ya? Kayak untuk ya jadi pengalaman aja sih gitu ya. Iya, Sisi benar-benar. positif, buang sisi negatif. Tipnya. iya. Nah, dari cerita kalian nih ya, dari pengalaman kalian, solusi agar tidak bisa kembali ke hal lingkaran atau lingkungan toksik itu kayak gimana sih? Kayak ke Yuda dulu deh, ke Yuda dulu. Kalau dari aku gitu, aku juga pernah ngalamin yang apa yang Sabil alamin ya, kayak ada grup di dalam grup ya. Udah pernah di Aduh. toksikin juga ternyata. Pernah mau toksik apa sih yang nggak dicobain? Aduh, kayaknya semua mengalami ya. Senior. Nah. Suhu. Jadi aku tuh punya satu grup tuh yang asalnya isinya tuh 12 orang sebelum masuk kuliah tuh. Terus sekarang tuh punya 2 grup, yang isinya 12 orang, yang satunya 3. Nah, yang 3 itu tuh yang bener-bener kayak ya udah bener-bener teman gitu. Tapi yang 12 ini juga teman sebenarnya. Cuman gara-gara yang 3 ini yang diajak ngopi hayu-hayu, nah jadi satu frekuensi yang 3-an ini tuh. Iya. Paham. Ya kalau misalnya mau keluar dari apa sih, menghindari dari toxic friends ya, kalau menurut aku mah kayak harus pintar-pintar nilai orang sih. Nah, itu bener juga. Harus bisa ngebedain juga. Iya, Nah. jadi jangan kayak ngeliat sisi baiknya doang, kayak oh dia baik, ternyata lo belum melihat Nah, sisi iya. ininya aja. Gak salah juga kita pilih-pilih teman sebenarnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat yang baiknya doang, berarti kita nggak bisa nerima kekurangan teman kita dong. Nah, bagusnya kalau kita cari temen tuh kita tahu jelek baiknya dia gitu, kayak kelihatan nih di depannya tuh kayak anak polos padahal suka dugem, suka ada kan, apalagi di area kampus Siapa kan. ya? Kayaknya ya. kayaknya aku Bill. Oh, Dewi pernah. Oh, Dewi suka ke backroom. Sebenarnya iya, Oh, bercanda. Yang di depannya apa, yang di BR-nya tuh? Kok tahu ya? Suka ngelewat aja. Diam-diam suhu. Terus gimana dong? Terus gimana tuh? ya jadi kayak intinya mah semakin kita dewasa tuh emang kita tuh semakin sedikit temennya. Iya, betul. Mau gak mau itu mah. Makanya kenapa kalau misalnya di umur kita sekarang lebih mending sama pacar we dibanding teman. Kenapa? Kalau yang aku alamin sekarang tuh ya kayak mending pacar gitu, nggak utamain pacar gitu. Karena pacar mah bisa jadi teman mah nggak bisa jadi pacar, susah. Tapi Tapi- kalau misalkan ini nih
udah putus nih sama pacarnya, terus nggak ada temen dong. Balik lagi ke teman, bisa nerima nggak temennya? Oh. Tapi sejauh Tapi ini bisa juga balik lagi kayak mantannya bisa diajak berteman gak Nah. gitu ya. balik lagi itu putusnya secara apa? Baik-baik atau Buruk-buruk. Wah, ada juga kan yang nggak bisa lepas gitu dari pacarnya gitu dari pacarnya Bucin. bucin atau enggak ini gamon gagal move on. Siapa tuh? Ada beberapa orang yang aku kenal. Ngaku aja Yud. Ngaku. Enggak, aku udah punya pacar sekarang. Oh gitu. Aduh. Gak toxic tapi yang sekarang. Enggak sih alhamdulillah. Yudanya toksik gak tuh? Enggak. Jujur Yud, jujur. Kok jadi kayak Kok jadi? interogasi gini ya? Ceweknya bisa saling ngertiin aku sih. Iya. Berarti Bagus dong. dewasa. Dewasa. Ya, semoga langgeng-langgeng lah ya. Amin. Amin. Semoga dapat momongan ya. Amin. Oh, salah. Kayaknya itu Salah. nikah dulu ya. Iya, Biar salah. Iya. tahu. Tenang. Jangan dong. Jangan hubungan terburu-buru. dulu. Lulus dulu gak sih? Nah, Baru iya. semester 5. Masih lama. Umur 21. Aduh. 20. Sudah berkepala dua, tapi masih jomblo gimana nih? Aduh. Bulan depan udah dua-dua nih. Aduh, Aduh. gimana nih? Hah? Aku maksudnya. Oh iya. Tua banget ya. Saya baru 21 kok. Nah, barusan dari Yuda ya. Sekarang coba dari Sabil deh. Gimana? Kalau aku untuk solusi untuk menghindarinya ya, Iya. kalau dari tadi kan Yuda dari sisi pertemanan, kalau Iya. aku sisi dari hubungan deh. Kalau Iya. misalkan kan kalian pasti ada masa-masa di mana kalian PDKT gitu, terus udah PDKT kalian kan pasti langsung melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang bisa dibilang kayak doi gua nih gitu, kayak gitu. Terus kayak kalau misalkan ya kalian melihat dari sisi kalian pas PDKT itu gimana, cowoknya dilihat dulu, pasti kan di situ kayak pengenalan diri masing-masing gitu kan. Iya. Dan begitu melanjutkan pasti kalian udah memutuskan bahwa oh iya berarti dia baik. Belum tentu Tentu. kalau dia itu beneran baik ke kalian atau baik ke semuanya gitu kan. Nah, kalau untuk menghindari seperti itu, mungkin dari bulan ke bulan kalian pacaran pasti terlihat lah kayak makin sini makin kayak kabar nggak ada misalkan, atau kalian lebih ke ada kekerasan fisik. Ya udah sih, kalau misalkan udah terlihat seperti itu kayak temperamental, itu lebih ke udah tinggalin aja, buat apa. Iya. Toh juga masih banyak kok cowok di luar sana, terus jodoh kalian juga masih menunggu gitu kan. Jodoh orang Kayak yang punya ditungguin jodoh gitu aja. ya. Aduh. Ya, setiap orang punya jodohnya masing-masing Iya. ya. Cuman belum dipertemukan saja Nah, gitu. sabar aja dulu. Tapi kan kalau zaman sekarang hubungan tuh banyaknya deket tapi nggak jadian. Itu termasuk ghosting tuh ya. itu termasuknya toksik apa enggak sih? Kayak ngejalanin hubungan tapi tanpa komitmen misalkan, atau tanpa kayak pacaran, tapi nganggapnya kayak ya udah kita teman sasa pacar gitu. Itu toksik nggak sih menurut kalian? Itu Balik lagi sih itu. balik lagi sih kayak pemikiran kaliannya juga, kayak persepsi kalian masing-masing itu kan pasti beda-beda ya. Kalau misalkan kayak kalau aku sih nanggepinnya kayak berarti ya emang dianya apa ya, dia nggak mau aja kali gitu. Nggak Atau mau. antara takut yang lainnya hilang gitu kan. Aduh. Pengennya nggak cukup satu misalnya. Aduh. Itu lebih ke buaya Itu buaya. Oh gitu. atau kadal juga bisa. Tapi itu juga masuk ke toksik sih, kayak ya kalau misalnya emang dari awal cuman untuk mempermainkan, ya buat apa terus cara lama gitu kan. Iya, biasanya. Wisata masa lalu itu. Wisata masa lalu, iya. Iya nih banyak nih sebenarnya. Iya, bener banyak banget. Tapi kalau misalnya dilihat dari zaman sekarang tuh ya, kayak orang-orang tuh nggak peduli sama pacaran gak sih? Kayak yang penting komitmennya deh dipegang. Nah, sekarang tuh lebih ke kalian suka buka TikTok lah gitu kan. Nah. Lebih banyak remaja sekarang tuh ngelihat kayak
effortnya gitu, bukan cuman kayak menye-menye doang, ngomong-ngomong doang tapi nggak Iya. ada Iya. aksinya Nah. gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya untuk kalian nih untuk pengen menghindari toxic relationship ya bisa dilihat dari effortnya dulu gitu kan, sejauh mana nih dia emang bener atau enggak kayak gitu. Betul. Iya, karena kalau sekarang banyaknya kayak status tuh kadang nggak penting gitu Nah. kan. Tapi tetap aja Tapi namanya. tetap aja kok cewek pasti Iya. mikir ini apa Penting, sih. status tuh penting. Ya Oke. kebanyakan orang sekarang nganggapnya nggak penting, kayak ya udah komitmen, tapi kan komitmen zaman sekarang tuh suka dipermainkan gitu loh, Ya, nggak kayak betul. dulu. Iya, seenaknya gitu Iya, ya. kayak kalau komitmen kan kalau udah ya udah, Iya. karena kita nggak ada status apapun gitu. Iya iya iya. Baiklah teman-teman semua, akhirnya kita sudah berada di ujung acara. Bagaimana kisah dan cerita dari kawan-kawan kita semua. Semoga apa yang kita dengar kali ini bisa menjadi pengalaman bagi kita semua, agar bisa terhindar dari toxic relationship maupun toxic friendship. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Sama-sama. juga Sama-sama, Kakak. untuk Semoga- mengisi acara dan kru yang bertugas gitu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Resti dan ada Sabil, ada Dewi dan ada Yuda juga sudah mengisi acara di TKR kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bye, semuanya. bye. Dadah.